Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin sekalian, senang sekali saya Ulfa Zuriani, moderator pada webinar kali ini menyambut Anda semua. Gimana nih kabar Sobat Jalan Tengah pada hari Minggu ini? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Sobat Jalan Tengah, kita berkumpul bersama pada webinar series yang ke-11 kali ini, kolaborasi antara Jalan Tengah dengan Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology dengan mengusung tema update terkini untuk penelitian demam berdarah. Yang mana webinar kali ini kami menghadirkan narasumber dari Lembaga Penyakit Tropis Universitas Erlangga, yang mana 2 jam ke depan akan bersama kita untuk membagikan info terkait demam berdarah. Baik, sebelumnya kami ingin membagikan profil dari Jalan Tengah. Saya ingin presentasi sebentar, nggih. Oke, untuk operator bisa di-share. Oke, berikut merupakan Jalan Tengah Profile Webinar Series 2024. Simple Ways to be Successful. Next. Nah, berikut merupakan our service kita ya. Jalan Tengah, asistensi publikasi jurnal Scopus Sinta, ada terjemahan, proofreading, analisis statistika, jasa dan pembayaran antar negara. Jadi teman-teman yang sedang di luar negeri bisa nih, kita memiliki jasa pembayaran antar negara, lalu penyediaan alat dan bahan laboratorium. Ada juga bioinformatika dan statistika, dan serta layanan digital kreatif. Selain itu kita juga menyediakan layanan laboratorium basah dan kering, ada bioinformatika, histopatologi, dan biologi molekuler. Ya. Next, berikut merupakan private workshop yang pernah kita laksanakan. Jadi Jalan Tengah itu biasanya mengadakan private workshop, yang mana ini fleksibel ya, bisa request siapa sih yang ingin jadi pematerinya. Yang pertama ini ada riset agen anti kanker berbasis herbal, yang mana di sini ada 5 pertemuan. Selain itu di private workshop kita selalu menyediakan fasilitas berupa sertifikat, lalu apa lagi itu ya, tidak terlihat ya. Dan ini yang kedua ada tentang drug and discovery and drug design. Lalu yang ketiga kemarin diisi oleh Mas Violdia Karisma, tentang in silico dan publikasi ilmiah. Next. Nah, ini merupakan program unggulan kita ya, yaitu webinar yang saat ini sudah masuk ke webinar yang ke-11. Oke, teman-teman, ini ada contoh webinar kita yang kemarin tentang precision medicine. Lalu ini webinar saat puasa, kita mengadakan ngabuburit ya. Ini kedua tentang jurnal and penerbit predatory. Next. Nah, slide tidak terlihat. Oke. Nah, ini selain materi-materi yang tadi, kita juga biasanya materi kita itu juga tentang beasiswa. Nah, ini ada beasiswa LPDP kemarin disampaikan oleh Mbak Uci Nurmala Ningsi yang merupakan lurah dari LPDP UNER. Next. Dan kemarin kita juga melaksanakan webinar terkait lebih dekat dengan Kumamoto University. Kita langsung datangkan, yaitu officer dari Kumamoto University yang ada di ITS, Ibu Mia Hernawati. Nah, berikut merupakan klien kita ya teman-teman. Ada lebih dari 1.000 klien dari Jalan Tengah. Berikut merupakan perguruan tinggi yang gabung dengan kita, seperti itu. Next, nah ini merupakan collaboration partnership kita, yaitu dengan SEMI yang merupakan publisher internasional. Dan collaboration partnership yang kedua, ini ada Editage ya, mengenai proofreading dan jasa translate. Nah, teman-teman, ini merupakan website kita, bisa nanti dilihat di jalantengah.site, yang mana ada icon dari burung hantu, ini merupakan icon dari Jalan Tengah ya, teman-teman ya. Next. Nah, apa saja sih service yang kita andalkan di sini seperti yang di depan tadi, ada manuscript publication, manuscript translation, dan proofreading, dan lain-lain, seperti itu. Jadi di website kita sudah dijelaskan ya, dan apa sih our service advantage? Itu ada professional service, terus pastinya affordable ya prices-nya, terus excellent service, lalu trusted quality, fast production, dan quick response. Jadi untuk teman-teman yang ingin layanan dari Jalan Tengah, itu kita pasti akan selalu cepat seperti itu. Nah, Jalan Tengah sendiri sudah lebih dari 500
jurnal ilmiah yang sudah kita publish, yaitu ada di jurnal Helian, Scientifica, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini ya. Nah, untuk lebih lanjut mengenai our company profile, itu bisa download PDF kami di website jalantengah.site seperti itu. Nah, untuk teman-teman di sini yang belum gabung dengan WhatsApp community kita, bisa langsung di scan QR ya, karena kita selalu akan memberikan update informasi terkait webinar yang mana setiap bulannya kita akan bermacam-macam tema seperti itu, yang selalu menarik pastinya. Nah, ini merupakan LinkedIn dari Jalan Tengah, terus ada Jalan Tengah dan Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology. Next, nah teman-teman follow dulu ya kami di jalantengah.site, yang mana kita sudah memiliki 1000 lebih follower nih teman-teman. Lalu jangan lupa juga follow kami di vrcbb.id. Nah ini merupakan part of Jalan Tengah ya teman-teman ya. Di follow juga ya. Nah jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube Jalan Tengah, karena setiap selesai webinar, kita itu selalu upload video kita di YouTube Jalan Tengah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ketinggalan series webinar kita ya, teman-teman. Next, nah ini yang menarik, pada malam hari ini kami akan memberikan voucher, 3 voucher nih teman-teman kepada peserta hari ini. Caranya gampang banget, follow dulu kami di tengah.site dan vrcbb.id, bikin story yang menarik terkait acara pada malam hari ini, dan nanti 3 pemenang yang memiliki story terbaik akan kami berikan voucher berupa potongan biaya pendampingan publikasi senilai Rp500.000 setiap orangnya. Oh, luar biasa kan? Baik, mulai sekarang bikin story ya. Oke, thank you. Ini merupakan kontak yang bisa dihubungi dari Jalan Tengah. Oke, terima kasih. Oke, baik. Itu tadi ya info sedikit tentang Jalan Tengah.site. Baik, Sobat Jalan Tengah, untuk mengetahui nih yang lebih lanjut mengenai update terkini untuk penelitian demam berdarah, akan dibahas sama materi kita kali ini, Mas Teguh Hari Sucipto. Beliau merupakan laboratori asisten kelompok studi dengue LPT UNER, sebagai Customer Service di Supervisor Tropical Disease Diagnostic Center LPT UNER, dan beliau merupakan reviewer di banyak jurnal bereputasi tentunya. Wow. Dan banyak publikasi serta penelitian yang telah dilakukan dengan indeks Scopus 11 dan High Index Google Scholar 15. Dan beliau menulis buku ya, salah satunya mengenai panduan belajar bioinformatika desain kandidat obat berbasis bahan alam untuk pemula. Baik, langsung saja kita sapa pemateri kita malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Mas Teguh. Waalaikumsalam Mbak Suzu. Oke. Gimana Mas kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Suara saya terdengar ya? Alhamdulillah terdengar Mas. Baik. Oke, untuk Mas Teguh Hari Sucipto, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Mbak bisa nih Pak tolong. Oke. Ya, baik, sudah kelihatan ya? Ya. Selamat malam. Di sini nanti kami, saya membagi pengalaman saya di bidang penelitian tentang dengue ya. Nanti di sini saya tidak menggurui, kalau misalkan nanti saya ada kata-kata yang kurang pas atau nanti mohon dikoreksi nih teman-teman semua. Bisa next. Ya, ini alamat kantor saya bagi teman-teman Bapak Ibu atau adik-adik sekalian yang misalkan baru kenal saya. Kantor saya di Laboratorium Dengue Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga, berada di kampus C UNER. Itu ada kontak saya, WA saya, bisa kalau misalkan nanti mau kolaborasi atau mau penelitian dengan saya bisa kontak WA, ataupun bisa lewat email. Di sini ada 3 email saya yang aktif semua dan bisa dihubungi, nanti pasti akan saya respon. Next. Bisa next, Mbak. Belum terlihat ya? Oh ya. Oke, baik. Di sini langsung ke topiknya ya.
virus dengue. Virus dengue ini adalah suatu virus yang menginfeksi manusia yang menyebabkan demam berdarah. Di sini merupakan distribusi daerah endemis dari persebaran virus dengue di dunia. Di sini ada yang merah titik-titik merah ini merupakan kasus yang update setiap tahunnya. Di web ini merupakan web yang setiap harinya update, tapi biasanya Indonesia, mohon maaf, biasanya tidak terlalu update karena biasanya kalau misalkan profil kesehatan pun biasanya kita itu di tahun selanjutnya gitu. Nah dari sini, dari web ini kita bisa mengetahui bahwa tahun lalu itu ada kematian terkait dengue sebanyak 799 kasus ya. Dan ini sangat banyak dan semakin tahun semakin meningkat kasusnya. Oke, bisa next, Mbak. Kemudian ini adalah Genbank. Dari sini kita bisa mengetahui isolat apa saja yang telah kami isolasi. Saya di laboratorium dengue sejak tahun 2012. Kami sampling dari beberapa tempat di Indonesia ini, terutama di Surabaya ya, yang sudah kami daftarkan ke Genbank. Teman-teman bisa melihat isolat-isolatnya di Genbank ini. Mulai dari dengue serotip 1, 2, 3, 4, chikungunya juga. Selanjutnya, kemudian ini kami punya website terbaru dari kerjasama dengan RC Grid. RC Grid ini research center PUI PT yang baru di Universitas Erlangga. Mereka membuat website namanya INDA. Di sini kita bisa melihat isolat-isolat yang sudah diisolasi oleh lembaga penyakit tropis, laboratoriumnya ada di lembaga penyakit tropis. Tentunya tidak hanya virus dengue saja, tapi kita dari website Indagi ini kita juga bisa melihat virus hepatitis, norovirus, HIV, dan lain sebagainya. Dan kita di sini juga bisa melihat di fiturnya mereka itu kita bisa memilih daerahnya, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain sebagainya, dan tahunnya juga seperti itu. Dan di sini juga teman-teman bisa melihat juga siapa yang yang mempublikasikan atau mendaftarkan ke Genbank-nya seperti itu. Bisa di visit ya ke website ini. Selanjutnya, tentunya sebelum kita melakukan suatu penelitian atau mengambil sampel darah, serum pasien atau ke hewan, biasanya kita melakukan uji etik penelitian dulu ya. Di sini karena saya bergabung di kolaborasi dengan Kobe University, tentunya kami sudah memiliki izin etik penelitian dari Kobe University tentunya dan Universitas Erlangga. Namun biasanya apabila kita mengambil sampel ke suatu rumah sakit itu tidak bisa, belum tentu dua ini cukup. Biasanya ada suatu rumah sakit itu yang membuat peraturan bahwasanya kita harus etik kembali di rumah sakit tersebut. Itu ya, kita harus mematuhinya. Selain itu kita juga harus izin ke dinas kesehatan terkait atau ke Balit Bankespol gitu ya. Itu harus kita lengkapi dulu sebelum kita mengambil sampel. Soalnya kan ini kan targetnya atau pasien kan ya. Jadi harus ada institusi terkait yang harus mengetahui penelitian kita ini agar ada yang misalkan nanti ada sesuatu kejadian, ada yang kita menjawab. Oke, next. Oke, ini merupakan data distribusi virus dengue yang sudah kami isolasi sejak tahun 2008 sampai dengan 2014. Di sini yang warna merah ini
dengue serotip 1, yang dengue serotip 2, terus kemudian yang apa namanya hijau tua ini dengue serotip 3, terus kemudian yang hijau muda dengue serotip 4. Di sini kita bisa melihat distribusi setiap tahunnya yang dominan ya. Yang mulai dari 8 ini paling banyak dengue serotip 2, terus kemudian 2009 dengue serotip 1, sampai dia di bulan Juni 2013 itu masih dengue serotip 1 yang dominan. Terus kemudian di bulan Juli 2013 hingga September 2014 ini dominasinya berganti menjadi dengue serotip 2. Data ini sebenarnya kita koleksi itu untuk mengetahui distribusinya setiap tahun dan apa namanya keinginannya kita itu bisa digunakan untuk apa namanya seperti kebijakan nanti Dinkes membuat kebijakan nanti apa ya namanya ya peraturan apabila nanti outbreak dengue serotip ini nanti bagaimana, nanti serotip ini bagaimana seperti itu. Namun tahun ini kami sudah berhenti karena proyeknya sudah berganti seperti itu. Nah, di sini data ini sudah dipublish oleh Kotaki. Kotaki ini supervisornya kami di dengue dari Koping University. Untuk dengue virus serotip satunya itu tadi tahun 2014 dan 2016 dengue serotip 2. Nanti misalnya teman-teman mau baca atau mensitasi misalkan penelitiannya relate dengan ini, monggo silakan bisa dilihat di Google Scholar saya. Bisa next. Nah, di sini kami punya phylogenetic tree. Nah, dari sini kita bisa melihat untuk dengue serotip 1, kami targetnya ini gennya envelope. Untuk genotipnya yang apa namanya mulai dari 2009 hingga 2013 kami mendapatkan genotip 1 dan genotip 4. Nah, ini dari phylogenetic tree juga kita bisa lihat semua isolat yang kami dapat itu hampir mirip semua dari Asia Tenggara dan Asia Timur. Oke, baik, bisa next. Nah, kemudian untuk dengue 3, ini tadi bisa balik ke yang distribusi tadi. Balik lagi. Nah, di sini itu di awal tahun 2013, kita itu mendapatkan isolat dengue virus serotip 3. Ini ada 3 sampel di bulan Januari dan di bulan Februari ini. Terus kemudian bisa lanjut ke yang tadi enggak betul ya. Ini kita dapat ini ya isolat dengue virus serotip 3. Nah, ini sebelumnya kita tidak mendapatkan serotip ini. Kita baru mendapatkan di tahun 2013 tadi. Ini juga sudah apa namanya dipublikasi oleh Kotaki pada tahun yang sama di jurnal ini. Nah, dari jurnal ini itu si Kotaki itu kami dan Kotaki itu memprediksi bahwasannya nanti itu akan terjadi outbreak dengue virus tipe 3 seperti itu. Nah, hal ini datanya sebenarnya belum di-share ya, maksudnya belum dipublikasi. Pada saat tahun 2015 prediksi kami itu beneran terjadi. Akhirnya pada waktu 2015 itu semua serotip virus dengue yang tersebar di daerah Surabaya itu dengue serotip tipe 3. Ya, hal ini bisa disebabkan oleh antibodi yang terbentuk ya. Dari sebelum-sebelumnya kita tidak mendapatkan antibodi terhadap dengue virus tipe 3, tapi melainkan yang lain. Akhirnya pada waktu 2015 ada serotip 3 yang muncul sehingga kita yang tidak antibodi yang kita lemah terhadap dengue serotip 3 dia akan lemah akhirnya dapat menginfeksi
kita virusnya seperti itu. Bisa next. Ini untuk dengue serotip 2 kami dapatkan mulai tahun 2008 dan sehingga 2014 ya, pada 2014 juga paling banyak sekali di sini. Nah, di sini untuk genotipnya itu paling banyak, paling didominasi oleh ya kebanyakan di Indonesia genotipnya Cosmopolitan. Ini juga sudah dipublikasi oleh Petaki 2016. Karena terakhir apa namanya kita temukan dengue serotip tipe 2 tahun 2014. Jadi ini kasusnya juga lumayan bagus. Jadi kita bisa publikasi. Bisa langsung lagi. Nah, selain di Surabaya, kami juga apa namanya mengisolasi virus atau koleksi sampel dari beberapa tempat di Indonesia. Contohnya salah satunya dari Aceh, Pontianak, Banjarmasin, Kendari, Maumere, Mataram, Madura, Bali, Jogja, Bogor, dan di sini juga ada yang belum saya tambahkan dari Probolinggo juga, dari Probolinggo, Pasuruan, kemudian Trenggalek itu kami juga mendapatkan. Tapi mohon maaf kalau yang data-data yang di luar Surabaya, mohon maaf kami belum bisa share karena datanya belum terpublikasi. Bisa next. Ini yang di Pulau Madura, kami telah mengkoleksi sampel sebanyak 358 serum mulai tahun 2012 hingga 2014. Dari total serum segitu, kami hanya bisa mendapatkan 17 virus dengue, yaitu yang dengue 1, 9 strain, dengue 2, 7 isolat, dengue 3, 1 isolat. Dulu itu pernah kami dapat dengue serotip 4, tapi ternyata pada waktu sebelum publish kami konfirmasi lagi, ternyata bukan serotip 4 tapi ternyata serotip 2. Jadi tidak lengkap, maksudnya serotipnya di satu tempat itu tidak lengkap. Nah, kenapa apa namanya kita mendapatkan serum, kita dapat serumnya 300 ya, tapi ternyata yang positif cuma 17. Hal ini biasanya kalau misalkan kita apa namanya kita ambil sampel di tempat yang jauh, biasanya kami itu kesulitan untuk penanganan sampelnya, maksudnya pengiriman sampelnya ke lembaga penyakit tropis. Biasanya di rumah sakit itu hanya ada freezer minus 20. Dan biasanya kalau misalkan kita menggunakan freezer minus 20, jadi biasanya itu hanya bertahan, liter virusnya itu hanya bertahan selama 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi biasanya harus langsung bisa dikirim ke lembaga penyakit tropis. Harusnya seperti itu. Tapi kan kita juga tidak bisa memaksa fasilitas di apa namanya di suatu rumah sakit itu sesuai dengan kita gitu ya. Kalau paling aman ya sampel dengue itu kalau misalkan kita gunakan lagi untuk tahun-tahun ke depan itu biasanya kita simpan di minus 80 gitu, agar titer virusnya itu tidak turun. Untuk mengkoleksi sampel di Pulau Madura kita pusatkan di Bangkalan waktu itu, di rumah sakit RSUD Bangkalan. Oke, bisa next. Nah, untuk ini untuk isolat virus dari Pulau Madura ini hampir sama dengan di Surabaya ya, genotip 1. Genotip 1. Dan kalau misalnya kita lihat di pohon filogenetiknya, itu juga isolatnya itu hampir mirip dengan isolat Surabaya. Tahun 2010, terus kemudian 2013, dan tahun 2012. Oke, next. Ini juga sama. Ini dengue virus serotip 2. Paling banyak ya memang kosmopolitan, memang apa namanya genotip ini uh, bers, berdistribusinya di Indonesia paling banyak. Ini di Indonesia tidak apa namanya jarang kalau misalkan genotipnya itu genotip yang lain seperti ASEAN 1, ASEAN 2, ya, pasti paling banyak kosmopolitan yang kami.
ini hampir mirip juga dengan Surabaya, kata misal Madura dan Surabaya dekat ya, jadi isolat yang dari Madura si otomatis lebih banyak cenderung ke Surabaya, karena hal ini juga berhubungan dengan mobilitas orang Surabaya ke Madura dan sebaliknya, jadi otomatis mirip gitu antara Madura dan Surabaya. Terus next, terus ini untuk isolat dengan virus serotip 3, kita mendaftarkan ke Jenteng hanya satu. Ya karena ini mungkin kita anggap unik ya, jadi walaupun ada beberapa gitu biasanya hanya kalau kita sama biasanya kita daftarkan hanya satu. Dan ini juga mirip dengan yang di Semarang dan di Surabaya juga. Untuk genotipnya genotip 1, masih tetap genotip 1. Next. Terus kemudian ini kita isolasi juga itu di daerah Bogor. Di daerah Bogor ya. Ini di daerah Bogor. Nah, pada saat kita melakukan apa namanya koleksi sampel di daerah Bogor itu, ini tuh ada sesuatu hal yang unik. Kita isolasi sampel itu di tahun 2014. Nah, ternyata mana ya? Oh, ini yang hijau, Bogor 23 di satu envelope ini. Isolat ini ternyata hampir mirip dengan isolat yang ada di Jepang waktu itu. Dan waktu itu di Jepang outbreak. Kalau misalnya di Jepang kan kasusnya kan kecil kan. Kalau misalkan dia hanya ada satu kasus atau dua kasus, biasanya mereka itu menyebutnya outbreak. Nah, itu sangat menarik sekali untuk dipublikasi karena kenapa? Apa namanya, virus ini sama dengan yang ada di Jepang, mungkin pada waktu itu ada orang Indonesia ke Jepang terus kemudian membawa apa namanya terinfeksi virus gitu ya, mungkin seperti itu. Akhirnya orang Jepang terinfeksi virusnya, gitu. Mungkin seperti itu. Atau sebaliknya orang Jepang yang ke Indonesia terus kemudian dia bawa waktu itu sakit terus kemudian digigit nyamuk terus nyamuknya menularkan ke orang yang Indonesia, mungkin seperti itu. Dan ini sudah dipublikasi oleh Mbak Kurotin, ini salah satu tim kami di lab DWITB di tahun 2016. Next. Nah, ini juga kami itu pernah, kalau ini samplingnya random sampling sih, karena pada waktu itu kan kita ke Paniai, ya Paniai itu daerah di Papua Tengah. Kami itu ambil sampel awalnya itu hanya ambil sampel tentang HIV dan hepatitis. Nah, di sana itu kami ambil sampel random, terus kemudian kami cek untuk antibodinya, antibodi terkait dengue ya tentunya, dengan metode immunofluorescence C, IFA. Ternyata dari beberapa serum, 158 serum sampel, 116-nya itu positif IFA. Jadi kalau misalkan kita sebut positif IFA itu biasanya selnya itu terwarnai hijau fluoresen itu. Kalau misalkan apa namanya negatif, berarti dia akan selnya akan tidak berpendar, tidak berwarna fluoresen. Nah, dari 158, 116 itu positif. Positif mempunyai antibodi D. Nah, ternyata walaupun di sana itu tidak endemis ya, tapi orang-orang di sana ternyata ya juga punya antibodi terhadap virus D. Seperti itu. Dan 42 serumnya negatif. Pada waktu itu kami di ambil sampelnya di RSUD Paniai, di lembah gitu ya, di lembah dari Timika, dari mana itu Timika itu jauh sekali. Kok Timika, Nabire ya, Nabire.
Nah, itu kami dari Nabire, kalau misalkan dari Nabire ke Paniai itu enggak bisa apa namanya naik pesawatnya itu hanya 1 minggu sekali di hari Kamis. Itu kami nyampe sana hari Senin. Jadi perjalanan darat dan ternyata waktu itu tuh, apa namanya jalannya itu masih mungkin belum seperti sekarang belum aspal gitu. Ya itu tantangan tersendiri buat kami di sana. Ya bisa next Mbak. Terus kemudian kami juga selain kami meneliti tentang serum pasien, kami juga mengkonfirmasi terhadap nyamuknya. Nah, kami juga di Surabaya itu kami juga selain koleksi serum, kami juga koleksi nyamuk di beberapa tempat di Surabaya. Ini jurnalnya juga sudah publish oleh Mas Kris di tim entomologi. Kalau misalkan main-main ke Mbak yang tropis, kalau misal tentang human serum atau tentang kultur itu bisa di lab dengue. Tapi kalau misalkan tentang entomologi, tentang penyamuan atau tentang serangga yang lain gitu, bisa ke lab entomologi di lantai 2. Nah, Mas Kris ini juga mengkonfirmasi bahwasannya pada saat 2008 hingga 2015 eh ini beliaunya eh, apa namanya membuat korelasi hubungannya antara mosquito dan human serum. Ini hampir mirip sih, seperti 2008. Ini di mosquito, beliaunya ekstraksi virusnya dari isolasi virusnya dari nyamuknya Aedes albopictus dan Aedes aegypti ya. Dari 2008 ini sama, yang dominan adalah dengue serotip 2. Terus 2009 sampai 2012 itu masih sama. Terus kemudian di 2013 dia untuk nyamuknya berpindah ke dengue 2. Untuk 2014 sama antara human sama mosquito-nya. Namun di 2015 ini di mosquito-nya dengue 1 ya, tapi ternyata pada waktu kita koleksi sampel waktu itu ternyata prediksinya Kotaki yang benar. Tapi ya itu enggak tahu apa namanya, kita kan samplingnya juga untuk DB kan susah ya, jadi untuk dominasinya kami itu juga harusnya ukuran sampel atau jumlah sampel itu mempengaruhi. Bisa next. Nah kemudian pada waktu 2000 berapa ya, 2013 kalau tidak salah, 2013 ya 2013 di Malaysia itu ada kasus infeksi. Nah, dia menemukan bahwasanya serotip yang muncul yaitu serotip dengue virus, serotip tipe 5. Nah ini kan kalau dengue kan hanya 1, 2, 3, 4. Nah mereka bisa mendeteksi serotip 5. Nah kemudian pada tahun 2017 itu kami eh, pada waktu itu kami punya dana untuk koleksi sampel di hutan di Kalimantan. Nah pada waktu 2013 itu peristiwanya itu di Kucing kalau nggak salah, di Kucing Malaysia. Kalau misalkan terus kita tuh pengen apa namanya mencari serotip 5 gitu. Nah otomatis kita mencari ke Kalimantan karena kucing di Kalimantan, kucing itu kucing kan berada di Pulau Kalimantan tentunya kan ya. Jadi kami itu pengen mengetahui apakah benar gitu, apakah benar dan kami mendapatkan serotip 5 di sana. Nah, ternyata pada waktu itu kami mendapatkannya tidak serotip 5. Walaupun kami punya apa namanya primernya untuk serotip 5. Waktu itu kami dapatnya isolat virus yang sama dengan Makassar waktu itu pada waktu tahun 2017. Bisa next. Nah, kemudian ini kami juga
sampling di daerah Gresik. Ini kami samplingnya juga nyamuk, bukan dari serum pasien. Jadi ini awal apa namanya preliminary study, studi pendahuluan di tahun 2019. Nah ini kami mendapatkan dengue serotip tipe 1 dan genotip 1. Untuk kasus ini kami menggunakan primer Favipiravir, bukan serotype. Terus kemudian di sini juga kami mendapatkan, ini hasil sequencing, kami mendapatkan insect specific Favivirus waktu itu. Ini juga sudah publish di tahun 2024 kemarin, walaupun sampling kami 2019. Kami mengambil sampel random juga di tempat endemis yang ada di Gresik. Bisa next. Nah, ternyata 3M plus itu masih relevan karena ada masih banyak ya kasus dengue di apa namanya di Surabaya atau di sekitarnya gitu ya. Nah, pada waktu tahun 2023, 2022, saya dengan dosen Putra, Dr. Ninjoman Juliasi, kami itu apa ya membuat kuesioner gitu. Apakah masih relevan gitu? Apa namanya 3M plus itu di Surabaya? Mereka masih relevan. Nah, di sini bisa dilihat dari apa namanya kasusnya per tahun, setiap tahunnya di Surabaya semakin turun kan ya, semakin turun di sini. Nah, ini tidak hanya jumantiknya yang aktif, tapi ternyata dari survei ini juga orang-orangnya di Surabaya itu juga aware, maksudnya itu sadar dengan demam berdarah dari penelitian kita. Nah, apa namanya untuk tempat hidupnya nyamuk itu ternyata itu pada waktu kami sampling itu bisa di apa namanya kayak pohon yang patah gitu ya, lubang kubangan gitu. Biasanya di sini tuh bisa di apa namanya dibuat ada air. Jadi lama-lama nyamuk itu akan bertelur di sini, bertelur di kubangan air yang ada di pohon itu. Dan kita harus hati-hati juga kalau misalkan musim hujan kita harus mengontrol di halaman sekitar kita gitu. Jangan sampai ada genangan air di pohon-pohon itu. Terus kemudian kalau misalnya di dalam rumah ada di dispenser kan biasanya dispensernya bocor kan ya, biasanya dia itu apa ya bisa buat penampungan air gitu juga. Biasanya kami menemukan jentik juga di situ. Terus kemudian di kaleng-kaleng bekas yang ada di sekitar rumah. Terus kemudian pokoknya 3M plus ini kita jangan sampai teledor. Ya apa namanya dengue itu bisa datang sewaktu-waktu. Kemarin kan sempat hujan kan ya, sempat hujan dan itu sempat outbreak juga di beberapa tempat. Walaupun hujannya cuma 1 hari 2 hari itu biasanya paling berbahaya. Dan kemudian plusnya di sini ya seperti ini menanam tanaman anti nyamuk, terus kemudian jangan menggantung baju, terus menggunakan apa namanya menggunakan net untuk tidur, maksudnya kelambu. Nah, terus kemudian apa namanya biasanya orang-orang itu kalau misalkan ada kasus gitu ya, mereka itu biasanya itu melakukan fogging. Ternyata fogging itu tidak mengatasi masalah, tapi sebenarnya menambah masalah. Ya. Fogging itu hanya membunuh nyamuknya saja, tapi untuk jentik dan telurnya dia itu tidak bisa. Nah, kalau misalkan dia apa namanya tidak bisa, akhirnya kan nyamuknya tetap hidup lagi gitu ya. Dan apabila nyamuk tadi, misalnya yang tersemprot oleh insektisida yang dari fogging tadi, misalnya dia tidak mati, dia bisa resistensi. Dia bisa resisten dan dia tidak bakal mati.
Lanjut lagi. Nah, di sini ini kami juga melakukan penelitian terkait tanaman apa saja sih yang bisa digunakan nyamuk untuk apa namanya hidup gitu, untuk bertelur. Biasanya ada air tergenang kan. Biasanya tumbuh-tumbuhan seperti ini. Biasanya ya ini banyak sih di sekitar kita ya kayak bambu. Terus habis itu ini tanaman apa ini? Ya seperti ini pokoknya biasanya banyak lah di sekitar kita. Biasanya harus dicek. Misalkan kita harus ngecek nih, kita sendiri kita harus. Dan oh ya apa namanya? Di sela-sela batang pohon pisang gitu biasanya juga banyak. Pada waktu misalkan saya sampling dulu itu juga pernah menemukan jentik di sana. Jadi kita harus aware gitu, maksudnya kita harus menjaga diri kita sendiri untuk keluarga kita dan orang lain gitu. Kita harus ngecek. Oke, bisa dilanjut lagi. Nah, untuk resistensi kita juga pernah melakukan penelitian itu di daerah Surabaya. Nah, ternyata ada beberapa nyamuk di Surabaya itu yang sudah resisten terhadap insektisida yang digunakan eh, di area Surabaya. Ada beberapa sampel sih yang positif gitu resistensi. Jadi nyamuknya itu tidak bakal mati gitu. Dia akan tetap hidup walaupun terpapar oleh insektisida tersebut. Jadi kita juga harus hati-hati. Jadi 3M plus itu kita benar-benar harus patuhi dan kita harus jalankan. Kita waspadai hal-hal seperti ini. Okay, next. Kemudian ini kami di lab ini juga melakukan screening. Ini kami melakukan screening bukan apa namanya screening terhadap aktivitas suatu senyawa terhadap aktivitas virus dengue. Dulu pada waktu tahun 2090-an itu ditemukan ribavirin ini sangat aktif di virus dengue terhadap virus dengue. Maksudnya dia bisa uh, membunuh atau menghambat pertumbuhan virus dengue ya, menghambat pertumbuhan virus dengue, ribavirin. Hingga saat ini sih masih dipercaya sih kalau kami menggunakan kontrol positif gitu. Kontrol positif untuk screening itu pasti kita masih menggunakan ribavirin. Namun ternyata ribavirin itu tidak aktif pada saat dia itu diujikan di monkey. Jadi untuk in vivo-nya berhenti. Jadi hanya in vitro saja yang efektif. Terus kemudian pada saat 2022 itu posisi clean itu pernah dicobakan ke virus dengue. Nah itu lumayan efektif, lumayan efektif. Ya efektif sih. Dia mempunyai apa namanya daya hambatnya 125 mikrogram per mililiter. Nah selanjutnya ada peneliti dari apa namanya peneliti Swaminathan ini, dia itu mengkombinasi antara ribavirin dan doxycycline. Nah ternyata di apa namanya di untuk serotip 1, 2, 3, 4 dia itu sangat apa namanya kombinasi dari hasil kombinasi ini dia itu bisa membuat baik nilai penghambatannya gitu. Misalkan dari virus tipe 1 ini untuk doxycycline-nya 62,5, ribavirinnya 15,6, dia itu bisa menghambat 7,8 mikrogram per mililiter. Jadi sangat apa ya, sangat baik dan luar biasa. Bisa next. Nah, selanjutnya ini penelitian-penelitian kami. Ini penelitian-penelitian yang hanya screening saja. Kami tidak punya goal yang apa namanya sampai nanti ke in vivo gitu ya. Tapi ya memang harusnya memang harus targetnya kita ke sana. Tapi ya ini beberapa publikasi yang nilainya itu tidak terlalu bagus, tapi ya alhamdulillah masih dapat diterima oleh jurnalnya. Ini kami yang paling atas itu dari kulit batang
dan bunga pinus. Untuk IC50-nya segini, tapi ternyata dia itu toksik. Ternyata dia itu punya toksisitas yang tinggi. Akhirnya ya ini tidak lanjut lagi. Terus kemudian ini ada Anoa squamosa, itu sama. Tapi ini untuk IC50-nya bagus dan CC50-nya juga bagus. Bagus atau enggaknya biasanya kita kalau misalkan sudah 200 mikrogram per mililiter biasanya kita anggap bagus. Untuk sitotoksisitasnya biasanya enggak toksik gitu, enggak toksik terhadap ya, sel vero. Kalau misalkan aktif atau tidaknya itu dari nilai IC50-nya, dari IC50. Kalau misalkan nilai IC50-nya kurang dari 100 biasanya kita anggap dia itu mempunyai potensi. Walaupun tidak aktif, tapi mempunyai potensi. Kalau aktif biasanya sudah kurang dari 10. Oke, baik. Selanjutnya, ini juga beberapa publikasi dari kami. Yang terbaru ini dari Fucoiden IC50-nya 76,49 mikrogram per mililiter dan sitotoksisitasnya lebih dari 1000 mikrogram. Ini sangat potensial sekali. Misalkan nanti dilanjut ke in vivo. Terus selanjutnya ini ada apa? Nggak kelihatan ya. Sebentar. Inura probumens nanopartikel ya. Ini ada ekstraknya. Ini ada ekstraknya sendiri. Ini ada ekstrak dan kita buat nanopartikel. Ternyata setelah di nanopartikel dia mempunyai apa namanya inhibisi yang bagus, yang lebih baik daripada ekstraknya itu sendiri. Bisa next. Baik, untuk Dengue, ya, untuk pengalaman saya di Dengue ya itu tadi ya, dari mulai serobiologi sampai dengan antiviral. Nah ini numpang promosi, lab Dengue juga membuka magang, kesempatan magang dan PKL atau penelitian. Kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu berminat, monggo silahkan mendaftar, bisa menghubungi saya, kontak person yang tadi. Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk kolaborasi atau magang atau PKL. Bisa next. Tentunya kalau misalkan magang atau PKL, biasanya saya minta adik-adik itu biasanya adik-adik untuk membuat suatu karya ilmiah yang tidak harus Scopus gitu, tapi ya belajar untuk menulis gitu. Biasanya walaupun singkat pun ya tetap apa namanya saya terima. Gitu. Next, ini ada beberapa apa namanya jurnal yang sudah publish ya. Terus kemudian next Mbak Susu. Terus kemudian kami juga meminta adik-adik itu membuat suatu apa ya karya gitu, nanti dibuat didaftarkan hak ciptanya. Ini beberapa hak cipta yang dari adik-adik PKL dan magang. Bisa next. Nah, terus kemudian di lab Dengue itu juga sudah ter ISO 1702 sejak tahun 2017. Next Mbak Susu. Untuk akreditasinya kami masih untuk pengujian serotip virus Dengue dengan metodenya PCR. Untuk spesimennya bisa darah, plasma, serum, larva atau nyamuk. Untuk pengerjaannya selama 3 hari. Ini beberapa apa namanya layanan di laboratorium Dengue. Ada kultur virus, terus kemudian cek IgG, IgM, NS1, deteksi Zika, chikungunya, West Nile virus, Japanese encephalitis virus. Next. Kemudian untuk
deteksi flavivirus, terus kemudian uji toksisitas terhadap sel vero, terus uji aktivitas antidesi in vitro, kemudian kultur sel vero, kultur sel C696. Apabila nanti ada teman-teman yang berminat ingin melakukan pengujian di lab dengue, bisa menghubungi WA ini ya, 081131313110. Nanti akan dijawab 24 jam. Atau misalkan nanti mau penelitian, pendaftarannya juga bisa lewat WA. Nah, untuk kami sudah ada modul pengujian retrovirus dengue, ini sudah kami daftarkan hak ciptanya. Terus untuk formulasi RT-PCR untuk apa namanya serotivirus dengue-nya, ini sudah kami ajukan paten, ini masih dalam proses. Dan semoga tahun ini bisa dapat patennya. Next. Oh ya, ini saya juga bekerja di salah satu jurnalnya ITD, yaitu Indonesian Journal of Tropical and Infectious Disease. Apabila Bapak Ibu sekalian atau teman-teman adik-adik ada paper terkait infectious disease, bisa disubmit di JTID. Ini masih singkat satu, tapi mungkin bulan depan kami akan submit ke Scopus. Dan mohon doanya agar lancar ke Scopusnya. Bisa next. Nah, untuk bulan September dan November ini kami ada workshop juga. Apabila berminat, ya monggo silakan mendaftar. Ini ada yang bulan September ada ELISA, Best Practice and Data Analysis. Kayaknya ini ya. Terus kemudian yang di bulan November itu tentang sel kultur. Untuk sel kultur nanti misalkan ada penelitian tentang isolasi virus atau uji aktivitasnya, nanti bisa ikut di bulan November ini. Oke, baik. Next. Baik, sudah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Baik. untuk didiskusikan. Terima kasih Mas Teguh ya untuk materinya, teman-teman. Dan saat ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab untuk 30 menit ke depan. Baik untuk teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung raise hand atau bisa ketik jawab pertanyaan kalian di room chat seperti itu. Baik, dan silakan bisa bertanya. Silakan raise hand teman-teman. Oke. Ada saudara Munawir Sazali, silakan bisa on cam. Sampaikan nama dan instansi ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawir Sazali dari UIN Mataram. Terima kasih banyak untuk Mas Teguh sudah memberikan pengalaman penelitian yang luar biasa di bidang demam berdarah, terutama virus dengue. Di sini saya juga tertarik Mas dengan penelitian demam berdarah. Kebetulan beberapa waktu lalu beberapa informasi di Mataram ya, di Lombok sempat outbreak juga demam berdarah setelah seperti yang Mas Teguh sebutkan ketika terjadi perubahan musim sedikit saja dari kemarau ke hujan, itu benar terjadi beberapa kasus langsung ditemukan di beberapa pusat kesehatan gitu. Nah, jadi pertanyaan saya pertama itu seperti yang disebutkan tadi 3M plus itu mungkin ya di beberapa tempat masih relevan, tapi terlihat di wilayah tertentu seperti wilayah saya ini masih begitu sedikit mungkin ya kesadaran untuk menerapkan 3M plus dan sebagainya, ataukah mungkin butuh pemerintah bertindak di dalam hal ini. Karena saya lihat, saya juga karena tertarik, jadi beberapa
kesempatan saya melakukan surveillance dan sebagainya, dan terlihat beberapa jentik nyamuk, dan saya coba pairing, ternyata Aedes aegypti dan Aedes albopictus juga ada. Nah, ini mungkin bagian dari kondisi lingkungan yang mungkin sudah menjadikan vektornya itu berkembang biak cukup pesat di tempat saya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jadi itu pertanyaannya, apakah di semua tempat itu masih relevan secara kacamata dari Mas Teguh. Yang kedua itu terkait masalah tanaman obat, mungkin tadi sudah disebutkan penelitian Mas Teguh juga lumayan banyak gitu terkait masalah tanaman obat, dan saya baru tertarik. Jadi ada jenis tanaman di wilayah Gunung Rinjani yang di ini mungkin kami di UIN Mataram dengan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani masih belum bisa mengidentifikasi jenis tanaman ini, tapi secara morfologi dan kesamaan di tempat lain itu mungkin itu adalah Cattleya cardacea, dan itu Malaysia sudah mengakuinya sebagai tanaman obat di Malaysia. Nah, ini wilayah setempat itu warganya itu cocok sebagai obat demam, dan biasanya kalau terjadi demam berdarah biasanya akan diintikkan beberapa, mungkin dibuat menjadi teh dan sebagainya. Nah, apakah langkah awal itu cara mengidentifikasi sebuah tanaman dikatakan sebagai sebuah tanaman obat, terutama bagi demam berdarah, itu langkah-langkahnya itu seperti apa, Mas, sehingga dia bisa dikatakan sebagai ini efektif untuk menurunkan penyakit demam berdarah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mencoba menjawab Pak Munawir juga saya. Yang pertama, seberapa relevan 3M plus itu di beberapa tempat. Menurut saya 3M plus ini masih relevan di semua tempat. Namun hal ini biasanya balik lagi ke diri masing-masing pribadi ya. Kita aware, kita sadar akan hal itu atau tidak. Dan biasanya itu juga tergantung dari dinas terkait di tempat tersebut, apakah gencar atau tidak melakukan promosi kesehatan terkait DBD ini. Apabila dinas terkait tersebut gencar gitu, biasanya ya masyarakatnya juga ikut menyesuaikan, biasanya seperti itu. Seperti contohnya itu seperti di Mojokerto, di kota Mojokerto itu sudah kasusnya itu sudah 0 gitu, dan itu ternyata mereka itu di setiap rumah itu ada kadernya. Nah, sekarang itu hal itu sekarang itu dicontoh oleh Kota Surabaya. Jadi satu rumah satu jumantik. Ya mungkin hal itu biasanya kebiasaan kan ya, kebiasaan. Kalau misalkan dari pemerintah sudah menggalakkan hal tersebut, biasanya kita harus menyesuaikan. Relevan ya, masih relevan. Hingga saat ini masih relevan. Terus kemudian yang kedua, yang pertama sudah atau belum Pak Munawir? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu ya. Yang kedua, bagaimana tanaman obat itu kandidat tanaman obat itu bisa dijadikan obat. Ya, pertama kita harus mengetahui jenis spesies tanaman itu dulu. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui spesies tanaman itu, kita coba searching di saya tidak tahu database-nya tentang tanaman itu di mana ya. Pasti otomatis ada mungkin di Google. Ya. Kita coba cari kandungannya. Nah, kandungannya itu apa aja. Nah, kemudian kalau sudah kita mengetahui kandungannya, kita coba ke in silico dulu. Nah, in silico ini nanti bisa dibantu Mas Viol atau Mas Arif ya, yang expertnya in silico ya, tentang tanaman-tanaman kandidat obat.
Nah, selanjutnya kalau misalkan di in silico sudah sudah mempunyai potensi gitu ya, sudah mempunyai aktivitas yang bagus gitu, baru nanti kita lanjut ke in vitro. Kalau misalkan nanti in vitro, nanti bisa saya bantu untuk nanti bisa misalkan nanti dengan kirim ekstraknya, terus nanti di screening di lab Dengi, bisa seperti itu. Oke, Pak Munawir, seperti itu. Bagaimana? Baik. Satu lagi boleh nggak, Ya, Mbak? monggo. Ya boleh, silakan. Jadi terima kasih Mas. Benar, kita harus tahu dulu jenis senyawanya. Mungkin Iya. untuk senyawa terkait sebagai obat demam berdarah itu mungkin 1 atau 2 contoh senyawa apa kira-kira Mas yang Mas sudah mungkin temukan di beberapa tanaman tersebut? Mungkin paling banyak kalau misalkan untuk dengue yang punya aktivitas terhadap virus dengue ini tanaman yang mengandung flavonoid biasanya paling banyak. Oh, flavonoid. Iya, flavonoid. Siap. Gitu. Oh ya, memang secara di searching ya, kita lihat di beberapa jurnal terkait masalah Casadleia cartaceae ini lumayan tinggi sih Mas untuk flavonoidnya, kemudian saponin dan sebagainya. Tapi mungkin saya sedang melakukan ekstraksi memang untuk saat ini, kemudian baru menghubungi Jalan Tengah juga untuk membantu saya proses bioinformatiknya biar in siliconya in siliconya supaya nanti mungkin bisa menjadi bagian dari tanaman obat. Mungkin selain dulu pernah masyarakat sebagai mungkin placebo, tapi mungkin ini menjadikan sebagai sebuah bukti bahwa itu memang benar. Terima kasih banyak Mas Teguh dan teman-teman. Kalau misalkan jadi senyawa gitu lebih baik daripada ekstrak gitu. Karena, gitu ya. Kan biasanya kalau misalkan hanya ekstrak kan itu kumpulan dari beberapa senyawa gitu. Kalau misalkan murni gitu kan biasanya lebih baik. Oh gitu ya. Mungkin nanti kerjasama di lab kimia dulu, kami sedang proses itu. Terima kasih banyak. Sama. Baik, teman-teman yang lain silakan raise hand ya jika ingin langsung berkomunikasi dengan Mas Teguh. Sebelumnya ini saya ingin bacakan ya Mas pertanyaan dari room chat. Ini ada, Assalamualaikum, perkenalkan saya dari ITK Buton, mau bertanya apakah untuk kondisi geografis juga mempengaruhi perkembangbiakan dan penyebaran nyamuk. Misalkan saya berada di area Buton ini cenderung banyak air lautnya daripada tawar. Dan apakah nyamuk sendiri mempunyai toleransi terhadap salinitas? Seperti itu. Tadi jawab Mas Teguh. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kondisi geografis itu juga mempengaruhi sebenarnya. Itu banyaknya nyamuknya itu spesies apa gitu, untuk penularan penyakit apa gitu. Biasanya kalau misalkan lebih ke laut gitu, di laut biasanya yang paling banyak yaitu Anopheles gitu, atau kalau Aedes aegypti mungkin ada tapi nggak terlalu banyak. Seperti itu. Kalau kondisi geografis mempengaruhi sangat mempengaruhi sekali ke spesies nyamuknya dan nanti cenderung ke apa gitu. Oh, seperti itu. Iya. Kalau misalkan Aedes aegypti ya biasanya di daerah pegunungan itu paling banyak. Dataran rendah. Kalau misalnya di tepi pantai biasanya paling banyak. Oke, sudah cukup Mas untuk menjawab pertanyaannya. Oke, untuk tadi ada yang ingin raise hand ya, boleh raise hand lagi, teman-teman. Tadi siapa yang raise hand-nya? Oke, sebelum saya bacakan untuk next question, saya ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman ya, jangan lupa bikin instastory yang menarik terkait kegiatan malam hari ini. Jangan lupa tag kami di Jalan Tengah .site dan vrcbb.id. Nanti akan mendapatkan 3 voucher berupa bimbingan publikasi senilai Rp500.000 untuk 3 pemenang, luar biasa kan?
Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand lagi. Atau ini saya bacakan ya Mas dari room chat ya. Jadi monggo Mbak Susi. Oke, sangat menarik. Saya mau tanya Pak, selain dengue, penyakit tropis apa saja yang pernah diteliti dan layanan laboratoriumnya? Apakah memungkinkan untuk bakteri atau hanya virus? Terima kasih. Baik. Di lembaga penyakit tropis kami tidak hanya virus, ada lab bakteriologi. Kami juga biasanya mendeteksi tentang E. coli, TB, terus kemudian leprosi. Selain bakteri juga kami ada lab parasit. Untuk lab parasitnya ini fokusnya ke malaria. Oh ya, ada toksoplasma juga. Jadi tidak hanya virus. Kalau virus ya kami ada HIV, ada hepatitis, ada norovirus, terus kemudian ada dengue, ada influenza. Seperti itu. Kalau misalkan bakteri, ya itu tadi. Jadi untuk misalkan untuk mutasi bakteri E. coli gitu kami juga bisa. Untuk kultur bakteri kami juga bisa. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman yang lain silakan bisa drop pertanyaan di room chat ya, atau bisa raise hand. Kami tunggu, waktunya masih banyak ya. Mas Teguh, kalau saya ingin bertanya kan saya kan jujur ini kan nggak tahu ya terkait tentang demam berdarah ini seperti apa. Apakah virusnya itu bisa menginfeksi hewan ya seperti kucing, kayak hewan yang bisa di apa ya, yang biasa di rumah seperti itu? Oke. Untuk hewan yang kucing, kami belum pernah menemukan kasus di situ sih. Tapi kalau di orang hutan, iya. Oh, Tapi kalau di hewan peliharaan kami belum pernah. Kami belum pernah menemukan di situ. Dan kami belum pernah melakukan penelitian di situ juga sih. oh Ya iya, pasti iya. nyamuk atau orang hutan gitu, orang hutan. Dan isolasinya dari situ. Oke. Kalau kebanyakan itu biasanya yang terkena virus demam berdarah itu di kota atau di desa ya, Mas Teguh ya? Kalau kebanyakan pasti di kota lah ya, di kota. Oh, malah di kota Iya, ya? di kota malah banyak. Soalnya kalau Oh, misalkan di kota kan banyak mobilitasnya orang-orang kan juga semakin banyak kan. Itu oke. menyebabkan eh, siklusnya virus di kota itu lebih banyak gitu daripada di desa. Atau juga di kota itu penduduknya banyak sekali kan. Jadi Iya, iya. misalkan nyamuk menggigit satu orang, bisa tetangganya juga ikut gitu. Seperti itu. Kalau di desa kan rumahnya itu juga jauh-jauh kan. Iya, Jadi benar-benar. pasti dia akan hanya di situ saja. Tapi kalau di kota kan beda. Terus untuk di kota juga kebersihan gitu kan juga apa ya? Kita tidak bisa mengontrol gitu kan. Mengontrol kalau di desa kan ya tetap bisa. Kalau di kota kan kita apa ya? Kepala kita banyak gitu. Kita harus mengatur banyak orang gitu. Jadi itu akan sulit. Sulitnya di situ sih mengatur banyak orang itu kan. Tingkah laku gitu. Oke. Kalau contohnya di Surabaya itu paling banyak itu di kos-kosan. Kos-kosan itu Oh, paling banyak. Nah, di kos-kosan rumah tangga. Gitu. Biasanya kan mereka kan nggak aware kan, dan mereka eh hanya pulang untuk tidur gitu ya. Jadi iya. lingkungannya nggak pernah mereka bersihkan. Biasanya seperti itu. Ya, kos-kosan itu paling banyak. Biasanya kasusnya. Oh, gitu. Kalau saya sendiri kan tinggalnya di pedesaan ya, Mas ya. Jadi Ya, kalau sore hari itu kayak banyak nyamuk itu apakah ya. Kalau bisa misalkan ya? nyamuk itu apa namanya keluarnya keluarnya itu Ya. di sore hari dan di pagi hari. Makanya kan Oh, biasanya anak-anak itu disuruh pakai, kalau sekolah gitu disuruh pakai obat anti nyamuk gitu kan. oke. Kalau mengoles itu di pagi hari. Dan di sore hari juga itu antara jam 5 sampai pokoknya maghrib gitu biasanya Oke. nyamuk itu banyak yang keluar. Oke. Nah, apakah nyamuk itu bisa menyebabkan demam berdarah ya, Mas ya? Beda Itu, ya? itu tergantung nyamuknya. Kalau nyamuk yang menyebabkan demam berdarah ini hanya Aedes saja. Kalau yang lain tidak bisa. Tapi Hmm. yang di Indonesia ini Aedesnya hanya Aedes aegypti sama Aedes albopictus. Untuk spesiesnya Aedes kan banyak kan macam-macam, tapi
Di Indonesia itu vektornya hanya 2. Nah, untuk Oh, misalkan sampean tahu di selokan itu kan banyak jentik ini. Nah, ya. itu kebanyakan mayoritas sih. Ya pasti ada nyamuk Aedes gitu, tapi ya enggak semua. Biasanya mayoritas itu Hmm, Culex. hmm. Vektor penyakit lain bukan untuk vektor demam berdarah. Oh, seperti itu. Ya. Oke. Dan morfologinya juga beda kan ya, Mbak. Oh, Morfologinya kan beda. oke. Ada pertanyaan? Ya, ini ada yang Mungkin. raise hand ya. Oke. Oke, silakan sampaikan nama dan instansinya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Davina Gladi Javanesa dari UNESA. Jadi saya kurang tahu ya tadi apakah sudah disinggung atau tidak terkait nyamuk yang resisten itu ya. Saya agak ingin tahu gitu tentang nyamuk yang resisten. Misal di suatu tempat kan nyamuknya kan resisten dari tempat A. Apakah sifat resisten itu bakal diturunkan atau misal di tempat itu sudah dicap sebagai tempat dengan nyamuk yang resisten ataukah nyamuknya nanti bisa berganti gitu, yang resisten mati dan diganti dengan yang tidak resisten seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya. Baik, Davina ini saya kenal sekali dengan Davina. Davina salah satu mahasiswa magang di Laboratorium Dengue. Sudah lulus bulan Juli kemarin ya, Davina. Ya, Iya. untuk resisten bisa diturunkan, iya bisa diturunkan. Jadi misalkan di tempat itu sudah ada nyamuk yang resisten, ya nanti yang bersirkulasi di tempat itu ya nyamuk-nyamuk itu. Jadi kalau misalkan dia mati, ya pasti kan nanti dia nyamuknya kawin dengan nyamuk lain yang resisten, ya. Dia akan membawa gen itu tadi, gen yang resisten itu tadi. Jadi makanya kita harus antisipasi sekali, jangan sedikit-sedikit melakukan fogging. Jadi kita harus menggalakkan 3M plus itu tadi. Gitu. Kalau misalkan sudah resisten, nanti nyamuknya nggak bisa mati, susah mati maksudnya, susah mati kalau misalkan disemprot atau diinsektisida, nanti akan penularannya akan semakin banyak. Gitu. Bagaimana Mbak Gimana Devina? Davina? Ini sepertinya Davina dulu sudah pernah tanya saya buat ini. Iya, Pak. Itu terus untuk cara pembunuhan yang paling terbaik untuk nyamuk yang resisten itu apa ya? Mungkin bisa di-share untuk yang lain bagaimana mengatasi nyamuk itu apabila di sekitarnya memang sudah ada nyamuk-nyamuk yang sudah resisten. Oke. Suatu makhluk hidup itu pasti akan punya umur kan ya Davina. Jadi mungkin saja nanti setelah dia bertelur dia mati gitu. Tapi otomatis telurnya itu akan membawa gen resisten itu tadi. Jadi gimana ya? Jadi ya 3M, balik lagi 3M plus tadi itu tadi yang kita galakkan. Ya tidak ada pilihan lagi. Kita tidak mungkin nyemprot lagi dengan insektisida lagi. Nanti dia akan mutasi lagi, dia akan menyebabkan resisten. Gitu. Jadi 3M plus itu masih sangat relevan untuk demam berdarah ini. Begitu, David. Bagaimana Mbak? Ya, terima kasih Pak. Sudah sangat jelas. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, ini ada yang raise hand lagi ya Mas Teguh ya dari Saudara Akilah. Silakan bisa disampaikan nama dan instansinya. Oke, terima kasih Mas Teguh buat penjelasannya. Ini menarik banget ya terkait dengan Denvi ini sendiri. Nah, ini saya mau tanya Mas. Jadi oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Erdiansyah. Saya mahasiswa PMDSU UNER yang sekarang sedang meneliti tentang kultur sel gitu ya. Nah, ini saya maunya itu kan pakai Denvi ya Mas ya, Denvi tipe 2, Denvi 2. Nah, terus ini terkait dengan kultur sel kan kemarin itu saya waktu baca-baca itu kan ada J636 sama Vero tipe E6 itu kan ya, untuk dengan yang diinduksi untuk diinduksi Denvi2. Nah, saya mau tanya Mas terkait dengan pemakaian sekultur ini itu apakah ada spesifikasi khusus Mas untuk yang diuji Denvi itu anti dengue kebetulan penelitian saya disertasi begitu. Apakah ada spesifikasi khusus? Itu. Terima kasih.
Ya, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya, Mas Akil. Apa namanya? Kapan kita menggunakan sel C636 dan kapan kita menggunakan sel Vero? Nah, itu tergantung targetnya kita. Untuk sel C636 ini sel dari nyamuk Aedes albopictus. Kalau untuk sel Vero itu sel apa namanya? Ginjal monyet hijau Afrika kan ya, dari vertebrata gitu, yang sel Vero. Nah, itu tergantung penggunaannya. Kalau misalkan si Mas Akil targetnya di nyamuknya, ya berarti kita menggunakan sel C636. Tapi kalau misalkan nanti prospeknya ke manusia atau ke human atau ke misalkan nanti selanjutnya ke vertebrata gitu, mending pakai sel Vero. Kan tergantung apa namanya? Tergantung tujuannya kita. Seperti itu. Pakai sel C636 atau sel Vero-nya. Gimana Mas Akil? Oh iya Mas, berarti ini meluruskan lagi ya Mas ya, berarti kalau semisal saya Okay. semisal targetnya itu nanti, kan saya kan ada 2 approach, in vitro sama in vivo. Nah, in vitronya itu memang pakai kultur, terus in vivonya itu pakai Ratus norvegicus kan. Berarti kan untuk istilahnya untuk human kan, berarti lebih tepatnya ke sel Vero ya Mas ya, gitu? Ya, lebih tepatnya ke sel Vero saja. Oh iya, baik Mas, terima Gimana Mas Akil? kasih. Sudah cukup? Sudah menjawab. Terima kasih Mas, sangat menjawab. Oke. Sami-sami. Sami-sami. Oke, teman-teman yang ingin bertanya lagi, waktu kita masih lama ya. Dan silakan untuk teman-teman, silakan untuk mengisi link untuk presensi yang ada di room chat. Nah, ini Mas ada pertanyaan di room chat ya, dari Anissa Utami. Izin Mas Teguh bertanya, kalau DBD itu kenapa suka disertai dengan tipes ya? Apakah ada keadaan tertentu yang menyebabkannya? Seperti itu. Baik. Sebenarnya untuk DBD itu beda sama dengan tipes. Kalau tipes kan disebabkan oleh bakteri kan ya, bakteri Salmonella typhi atau yang lain gitu. Kalau DBD kan virus. Biasanya itu hanya apa namanya manifestasi klinisnya saja yang hampir mirip. Tapi untuk uji laboratoriumnya berbeda. Sebenarnya biasanya tidak dibarengi, maksudnya nggak bareng-bareng gitu, nggak bareng-bareng menginfeksi gitu, enggak. Biasanya berbeda-beda. Tapi kemungkinan juga bisa bersamaan, juga kemungkinan bisa. Tapi biasanya apa ya? Biasanya kayak gitu itu karena tes lab-nya itu hampir mirip gitu hasilnya. Maksudnya antara tipes sama dengue. Jadinya dianggapnya apa ya? Infeksinya barengan gitu. Biasanya enggak sih, enggak, jarang kasus yang seperti itu. Biasanya sendiri-sendiri. Seperti itu. Soalnya kadang biasanya di puskesmas itu kalau misalkan apa namanya? Kita panas demam gitu ya. Biasanya dites apa ya? Tes yang spesifik tipes itu saya lupa namanya. Nah, itu biasanya itu positif gitu. Tapi biasanya ya enggak selalu, biasanya apa namanya? Kayak koreksinya itu rendah gitu loh. Jadi belum tentu bisa dipercaya gitu loh. Tapi kalau misalkan mau tes yang lebih akurat ya memang menggunakan PCR sih. Hingga saat ini masih dipercayai. Ya walaupun gold standarnya dari pemerintah ya seperti itu. Biasanya ada maksudnya diagnosanya itu agak meleset gitu, agak meleset. Oh, gitu. Ya. Oke, baik teman-teman yang ingin bertanya silakan bisa raise hand. Ini ada pertanyaan lagi Mas di room chat ya, dari Mbak Fitria Wulansari. Apakah ada pertolongan pertama yang dapat dilakukan kepada pasien DBD agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat ada kasus pasien meninggal karena terlambat dalam memberikan pertolongan, seperti itu. Baik. Untuk kasus DBD, intinya kalau misalkan karena DBD itu belum ada obatnya ya, jadi dia itu berhubungan sama kadar air dalam tubuh kita. Jadi kita harus mengkondisikan kadar air dalam tubuh kita itu ya sesuai dengan kalau misalnya kita sehat. Jangan sampai kadar tubuh kita itu
kadar air dalam tubuh kita itu berkurang gitu. Jadi akhirnya itu lemes. Akhirnya kita itu akhirnya kolaps gitu ya. Intinya keseimbangan air sih. Terus kemudian kalau misalnya kita sudah panas gitu ya, panas selama kalau misalkan panas hari keempat gitu, kita masih tetap panas ya, kita harus ke puskesmas gitu minimal. Nanti di puskesmas pasti akan dicek trombositnya atau hematokritnya seperti itu. Jadi jangan sampai terlambat gitu. Misalnya kita punya anak atau kita pribadi, kita sudah demam sampai 4 hari nggak turun-turun gitu ya. Jangan sampai terlambat gitu. Jadi langsung dibawa aja ke fasilitas kesehatan. Gitu. Tapi biasanya dengue ini paling banyak di anak kecil sih. Kalau kita kan sudah punya antibodinya ya, kita nggak bakal kerasa kita punya antibodi ke empat serotipnya itu karena ya kita pasti misalnya kita kegigit nyamuk, kita demam biasanya kan nggak kerasa kan. Jadi ya biasanya paling banyak ke anak kecil. Kalau misalnya anak kecil udah panas sampai dengan 4 hari ya segera saja dibawa ke fasilitas kesehatan agar tidak terlambat. Begitu. Oke, untuk tanda-tanda ruam merah di kulit itu seperti apa ya, Mas? Tanda-tanda ruam Ya. apa? Kan biasanya DBD itu ada yang tanda-tanda ruam merah di kulit, gitu. Itu seperti apa tandanya yang membedakannya? Tandanya itu kalau misalkan kita kita sentuh itu kulitnya kita itu dia akan balik lagi. Dia itu merahnya seperti itu. Nggak hilang gitu, nggak hilang. Biasanya kan ada yang hilang kan, itu dia balik lagi. Dan bintik-bintik gitu, dan dia nggak gatal, dia tidak akan muncul di permukaan kulit. Dia di bawahnya lapisan kulitnya kita, di bawahnya epidermis ya, atau gimana. Pokoknya tidak sampai muncul ke permukaan kulit lah. Gitu. Itu tanda-tanda kebocoran darah. Jadi lebih baik langsung ke fasilitas kesehatan kalau misalkan ada tanda-tanda seperti itu. Terus kemudian panasnya nggak turun-turun gitu, langsung saja ke fasilitas kesehatan agar bisa cepat dibaik. Jangan sampai terlambat. Oke, baik. Sepertinya teman-teman sudah cukup nih Mas pertanyaannya ya untuk materi kali ini. Oke, baik teman-teman. Oh, gimana ini? Jadi apa enggak? Ada yang raise hand. Masih boleh nggak bertanya, Mbak? Ya boleh, nggak apa-apa, Mas. Kalau masih ada waktu gitu. Iya. Monggo. Iya. Saya kemarin kan sempat dibantu juga oleh beberapa teman-teman termasuk Mas Viol terkait masalah reseptor dari vektor tersebut terkait Aedes aegypti. Kemudian kita mendeteksi atau menemukan itu ada C-type lectin 7. Nah, itu ternyata dia mampu melakukan sebagai jembatan atau istilahnya di sini sebagai reseptor terhadap koinfeksi dengue dan chikungunya. Nah, apakah terjadinya kasus di lapangan, adanya kasus dengue, kemudian ada juga terjadinya kasus chikungunya itu, apakah memang dari hasil penelitian atau dari hasil riset yang pernah dilakukan oleh Mas Teguh itu apakah sudah pernah terjadi gitu, Mas? Apakah simptomnya sama antara dengue dan chikungunya ketika terjadi istilahnya double infeksi atau koinfeksi itu? Oke, kalau misalkan double infeksi ini gawat sekali kalau misalnya double infeksi antara TB sama chikungunya. Untuk chikungunya biasanya mempunyai karakter yang berbeda. Dia ada kayak nyeri sendi gitu-gitu. Kalau chikungunya, tapi kalau DB ini enggak. Dan biasanya kalau misalkan chikungunya ini penyebarannya itu cepat gitu. Biasanya kalau misalnya sudah satu rumah itu kena chikungunya, nanti sebelah rumah atau belakang rumah atau depan rumah biasanya itu langsung kena gitu. Dalam waktu ya 1 minggu. Gitu. Kalau DB ini masih
karena antibodinya DB sudah di dalam tubuh kita itu sudah terbentuk ya, jadi nyamuk akan sulit untuk menginfeksi kita kembali. Kalau untuk kasus chikungunya kan sangat jarang. Jadi untuk pembentukan antibodinya kan akhirnya juga jarang juga gitu. Seperti itu. Oh iya, Biasanya. baik. Gini Mas, benar ya tadi disebutkan bahwa chikungunya itu memang terjadinya gitu nggak seperti outbreak-nya demam berdarah ya. Saya sedang menulis juga tentang chikungunya Mas. Kebetulan di awal-awal 2023 itu outbreak di NTB Mas untuk chikungunya. Sedangkan sempat terjadi outbreak chikungunya itu di tahun 2010. Nah, kan lumayan lama nih waktu antara outbreak di 2010 sampai 2023 awal, di sekitar bulan Mei sampai bulan Agustus itu banyak sekali kasus dari Bima, Sumbawa, kemudian Lombok Timur, Lombok Barat, dan Mataram. Nah, alhamdulillah data-datanya sudah saya coba kumpulkan dari beberapa dinas-dinas terkait. Nah, yang jadi pertanyaan saya, selama itukah virus chikungunya hiatusnya itu sehingga dia muncul sebagai sebuah outbreak di masyarakat atau sifatnya menginfeksi manusia gitu? Terima kasih. Biasanya kalau misalkan seperti itu ya balik lagi tergantung kekebalan tubuh kita ya, antibodinya kita yang terbentuk. Kalau misalkan suatu ketika misalkan kekebalan tubuh kita atau antibodi kita itu terhadap virus chikungunya itu turun, berarti kan nanti potensi untuk kita terinfeksi oleh virus chikungunya itu semakin besar. Seperti itu. Hal itu juga bisa sama dengan dengue. Gitu, Mas Munawir. Oh, baik. Baik, terima kasih, Mas. Iya. Sama-sama. Terima kasih Mas Munawir ya, yang aktif sekali pada malam hari ini. Oke, teman-teman sepertinya sudah cukup ya untuk sesi tanya jawab kali ini. Dan kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Saya beri waktu 1 menit untuk teman-teman bisa on cam. Saya tunggu ya. Oke, yang lain bisa on cam. Ayo kami tunggu yang lain. Dan siapkan senyum terbaik kalian pada malam hari ini ya teman-teman ya. Dan jangan lupa kami ingatkan untuk mengisi link absensi yang ada di room chat. Dan silakan bikin story yang menarik terkait acara malam hari ini. Tag kami di jalantengah.site dan vrcbb.id. Lalu nanti akan kami undi 3 pemenang untuk mendapatkan bimbingan publikasi senilai Rp500.000. Oke, sudah siap? Siapkan senyum terbaik kalian ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara ya. Alhamdulillah, rentetan acara mulai dari awal sampai dengan akhir ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa, Mas Teguh ya, atas materinya kali ini. Dan sehat selalu Mas, dan semoga kita bisa ketemu di webinar lainnya. Ya, kemudian terima kasih juga kepada para audiens yang semangat mengikuti dari awal sampai akhir. Tak lupa kepada CV Jalan Tengah sebagai penyelenggara acara pada malam hari ini. Saya Ulfa Zuriani, moderator webinar malam hari ini. Maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.